Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kita lanjutkan tadabbur kita surat Al-Baqarah 243. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka dan mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati? Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu dan Allah menghidupkan mereka. Hanya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dalam tafsir ringkas disebutkan pada ayat ini Allah menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa lari dari takdir Allah. Jika kamu perhatikan, yakni mendengar kisah orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dan jumlah mereka ribuan karena takut mati. Ada Rasul melarang seorang untuk keluar dari daerah yang terjangkit wabah penyakit. Allah berfirman kepada mereka, matilah kalian. Pastikan akan mati tanpa bisa menghindar, karena hidup dan mati ada di tangannya. Dan kematian pasti datang meski tanpa sebab. Dan Allah menghidupkan mereka. Artinya mereka terselamatkan dari musuh karena sebagian mereka ada yang ingin maju berjihad. Inilah karena karunia Allah. Ya Allah memberi karunia, yaitu memberikan lebih pada manusia tanpa kebanyakan manusia tidak bersyukur. Karena ketidakmampuan manusia memahami jenis-jenis nikmat yang dianugerahkan oleh Allah. Nah, ayat ini mengingatkan tentang kematian yang semua manusia juga sama sebenarnya ingin lari dari kematian. Nah, di saat sebuah wabah datang, itu ikhtiar manusia, ikhtiar kita tetap diikhtiarkan untuk senantiasa sehat, biasa panjang umur ya. Salah satu ikhtiar itu kalau ada wabah penyakit, jadi tidak boleh. Kalau dalam suatu daerah kena penyakit, yang kena daerah itu nggak boleh keluar. Ya. Kalau orang dari luar itu nggak boleh masuk. Ya. Nanti kalau ada wabah di desa, di daerah, nanti yang di dalam desa itu nggak boleh keluar. Yang dari luar desa nggak boleh masuk ke situ. Nah, bahasa sekarang diisolasi. Nah, ikhtiarnya seperti itu. Ya. Kenapa ya? Jadi nggak menular ke yang lainnya. Jadi sing kena wabah ya pancet dari situ. Nah. Tapi kalau sekarang ya bahkan kupe kota bisa di lockdown, nanti wong penduduk kalian nanti oh my. Nah, itu pun jadi kalau ada orang yang ingin tetap keluar, ya ingin menghindar dari kematian, nah, tetap aja kalau Allah menghendaki, ya, jadi tetap ikhtiar itu. Kalau orang ingin, kalau menghendaki mati ya bisa aja mati ya. Bahkan kalau nggak ada wabah pun ya sakit mati ya. Karena kematian itu adalah Allah yang menentukan. Atau ada orang yang ingin berjihad fisabilillah, perang.
pas wae mati ya buat wae mati buat mati tetap urip. Jadi ada sahabat Nabi yang panglima perang, inti perang bolak-balik perang. Tidak ada dalam tubuhnya yang tidak ada bekas luka. Dia mboten mati-mati. Jadi wafatnya di atas ranjang, di omai. Sampai dia nangis, ya Allah, kula iki bolak-balik perang mboten syahid. Tapi kok sampai syahid kula kok ini rumah. Jadi kepinginnya padahal syahid meninggal di dalam perangan. Ya. Dan berperanglah kamu sekalian jalan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ini kita diperintahkan. Nah, saat ada peperangan, kita diperintah untuk maju ke pertempuran. Ya. Karena kita tadi dengan pedoman bahwa urip mati itu hak Gusti Allah. Jadi belum berperang, doa pun ya bakal mati. Ya. Barang siapa yang mati mau memberi pinjaman kepada Allah, maka pinjaman yang baik menafkahkan harta jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya wadahnya dengan lipat ganda yang banyak. Nah, Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki. Jadi saat kita berinfak di jalan Allah, kayak kita itu memberikan hutangan pada Allah, qaradhan hasanan, memberikan hutang pinjaman yang baik pada Allah di jalan Allah, ya. Maka Allah akan melipat gandakan infak harta sedekah yang kita berikan. Jadi diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya, nafkah dikeluarkan oleh orang yang menafkahkan harta jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih sehingga akhir ayatnya. Jadi satu benih menjadi 70 menjadi 100 setiap bulirnya, ya. Dan setelah ayat ini diturunkan, Rasulullah berdoa, ya Rabb, semoga engkau melipat gandakan untuk umatku. Maka turun ayat ini yang menjanjikan akan melipat gandakannya tanpa batas. Masya Allah. Jadi harta yang dinafkahkan oleh Allah nanti bisa berlipat 10, bisa 100 sampai 700, bahkan sampai wallahu yudhaifu liman yasha. Allah melipat gandakan sampai tak terbatas. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Nah, Allah bisa melampaukan dan meluaskan, menyempitkan, melapangkan rezeki, ya. Semuanya yang dirahmati Allah SWT, semua yang bisa ambil dari ayat ini, ya, pertama tentang kematian. Walaupun kita ingin lari dari kematian, tapi tetap tidak ada manusia yang telat, ya, atau yang tertinggal dari kematian, pasti mengalami kematian, ya. Beberapa pun sembunyi, pasti akan datang. Bukan adanya kematian bukan berarti kita terus sembunyi atau terus kita pesimis, tapi kita tetap beramal seaktivitas sebaik mungkin. Kerja tetap kerja, nggak usah dia. Kalau perang tetap berperang, nggak takut, nggak usah takut mati. Jadi apapun dimanapun kematian bisa datang, ya. Nggak harus di pertempuran. Wong turu ada yang sampai 14 bisa mati. Ya, yang kedua memberikan kita semangat untuk terus berkarya dengan ingat kematian. Karena kita nggak tahu, ya, sewaktu-waktu. Jadi kita semangat untuk beribadah juga. Karena kita nggak tahu besok kita bisa ibadah boten. Kalau ada sehat, wah ini suwisian matian. Baru mesti ya ada ngomong. Saya kira omong-omongan ini wis gak enak. Kita sering dengar konco kemarin sempat omong-omongan. Saya kira wis gak enak. Ya, ini memberikan kita pelajaran itu. Kita
bersemangat untuk beribadah, menambah kebaikan. Jika kesempatan rek nambah ibadah. Yang ketiga, menambah kita semangat untuk berinfak, membantu agama Allah. Karena apa yang kita berikan itu duit itu akan balik naik dewi. Kalau kita seakan-akan memberikan pinjaman pada Allah, dan Allah akan membalikan dengan berlipat ganda. Ya, semoga bisa kita amalkan. Jadi amal-amal kita menjadi celengan pahala kita di akhirat nanti. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Hamdan yafi ni'mahu wa fi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma nakhtim lana bil iman. Amin. Allahumma nakhtim lana bil Islam. Amin. Allahumma nakhtim lana bi husnil khatimah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli